Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Sehat? Sehat dong. Selalu. Ya, kita sebenarnya udah beberapa kali ya tag gitu kan, dan kita harap sih teman-teman udah pada tahu gitu suara kita. Cuman alangkah baiknya nih kalau kita mengenali suara kita lagi gitu. Ya, Boleh. Halo, aku Tito. aku Aji. Aku Rian. Ya, Rian akhirnya join lagi. Rian akhirnya. Dia sibuk banget nih orang nih. Iya. Gemes aku. Bahasa basi. Yan, kota di Indonesia ini kan banyak nih Yan, ya. Iya banyak lah. Ya kan, banyak. Kalau disuruh ngelis saya bingung dong Pak, gitu kan. Kota mana aja yang bener-bener pengen Rian datengin? Kota mana aja? Kota mana aja yang bener-bener pengen Rian datengin? 3 kota aja deh. Kebumen paling. Hah? Kebumen, Gombong. Sama Sama Cilacap. Apa sih? Ada apa emang? Ternyata di luar dugaan ya. Iya itu. Aku kira bakal Tapi ada logikanya juga sih menurutku. Apa? Tapi biarin aja. Biarin si Rian terusin dulu deh. Oke. Sama Nganjuk paling. Oke. Kenapa Oke. nih? Kenapa? Apa? Nggak apa. Bisa dikasih tahu tuh, dijelasin tuh alasannya kenapa harus Kebumen, Gombong dan Nganjuk. Karena siapa tahu prediksiku salah kan. Kalau Kebumen itu emang udah kayak masa depan gue di sana. Cile, Si bener gitu. kan? Si Aku gitu. tadi udah nebak gitu, Ji. Kebumen itu ada sangkut pautnya sama yang Sama hati ya? Iya. Sejauh-jauh Hati memandang gitu. Tubuh berjalan gitu kan. Sampai keluar pulau, Iya, tapi baliknya ke Kebumen juga. nah. Kebumen itu tadi alasannya. Iya. Kalau Gombong. Kalau Gombong pertama nemuin masa depan di Gombong. Iya. Oh, jadi ketemunya di Gombong. Ini kita bahas kota apa? Jodoh-jodoh nih. Kota-kota apa jodoh-jodoh? Tapi kota-kota yang menurutnya si Rian Iya. itu yang pengen Terserah banget dia dong, datengin. Iya, terserah. Iya, terserah iya. dong. Gak ada yang salah memang. Kalau kalian udah pernah mana aja? Tadi belum dijawab Nganjuk. Nganjuk belum kenapa? dijawab. Kalau Nganjuk kenapa? Nganjuk pengen aja ke sana, belum pernah ke sana soalnya. Serius? Serius. Nganjuk belum pernah. Belum pernah ke Nganjuk. Belum pernah sama sekali. Job motret di sana pun belum pernah. Belum pernah. Dia bisa pergi ke jauh-jauh kota, cuman ke Nganjuk juga belum. Mungkin belum ini aja, belum bagiannya dia. Belum ke bagiannya, Nganjuk. iya sih. Iya. Tuh pengen ke Nganjuk aja, katanya asik di sana enggak. Boleh. Asiknya apa nggak tahu ya. Iya, yang nggak tahu juga. Orang kesana juga udah lama. Jiji, kalau kamu pengen banget ke kota mana nih? Kalau 3 kota itu aku pengen ke Lombok, terus ke Aceh lagi. Oke, sebelum sudah pernah ke Aceh berarti? Iya. Oke, Aceh, Terus satu lagi ke Cilacap. Solo aja deh biar lebih aman. Harus imbang Ini dong. beda Tadi jawaban Semarang, sekarang apa Solo. nih? Iya dong Pak. Bisa aja orang-orang ini. Kalau ke Lombok, Ji, kenapa Ji? Kok pengen ke Lombok? Karena pengen ada job di sana gitu, pengen manggung di sana atau apa? Lombok tuh kayaknya cuman buat aku pengen liburan aja sih ya. Liburan. Karena lihat di foto-foto sama di sana kan ada Gunung Rinjani tuh. Ya. Pengen Ada naik gitu. Rinjani. Iya, pengen banget sih ke Rinjani. Sama itu tuh jadi saya salah satu inilah ada di bucket listku buat kalau suatu saat nanti punya duit banyak Dan ada kesempatan. dan ada kesempatan, aku bakal ngajak salah satu temanku yang lagi rebahan, lagi santai-santai. Ayo berangkat ke Lombok sekarang. Gue mau sih, Ji. Nah, gitu. Nah, makanya doain aja. Doain apa aja nih? Doain apa? Doain apa nih? Doain 2 hari ke depan saya dapat 40 juta. Oh, Oke. Bisa. lu ngapain 2 hari ke depan 40 juta? Main judi online. Tadi kota kedua mana? Dibilang? Aceh. Aceh. Ya Aceh kenapa, Ji? Aku yang orang Sumatera aja belum pernah ke Aceh loh. Nanti ceritain pengen jadinya. Nggak apa-apa, siapa tahu ada rezeki dan kesempatan kan bisa ke sana juga. Apa yang kamu pengen tahu dari Aceh? Kita berdua bisa ceritain. Kopi asli buatan di Aceh. Itu kan soal rasa ya. Iya, tapi itu yang aku pengen nih. Oh, oke. Iya.
Aceh. Kenapa ke Aceh? Karena waktu itu kan di Januari ya Yan, ya kita berangkat ke Aceh. Januari. Aku diajak Rian buat jadi asisten fotonya. Oh, kerjaan berarti ya? Real kerjaan. kerjaan. Oke. Berangkat di Aceh, itu kali pertama aku ke Aceh. Sebelum ke Aceh itu kan bayangannya kotanya ketat, secara agama gitu kan. Yeah. Ternyata ketika di sana ya sama aja gitu loh. Aceh tetap asik-asik aja. Dan kenapa alasan pengen balik ke sana, karena kita nggak bakal kesusahan nemuin kopi enak di Aceh di sepanjang gang. Tuh, Dan kan murah. bener. Dan murah. Kan bener aku bilang. Aku pengen bener-bener ngerasain kopi Aceh Gayo Iya. yang dari Aceh juga langsung gitu. Wah, itu Dibuat enak di sana. sih Gitu. kopi di Aceh. Dan ini sih wanita-wanita Aceh kayaknya menarik. Tapi Iya. nggak tahu. Iya, bisa sih. Tapi nggak Bener, tahu. bener, Tapi nggak bener. tahu juga. Aku Bener, lupa. Emang bener. Kan cuma tahu dari sosial media. Sama kalau menurutku orang-orang di Aceh itu sangat ini ya friendly. Oh, friendly. Masya Allah. Dan kayak landmarknya itu juga ternyata bagus-bagus di Aceh. Itu sih. Itu Aceh. Terus apa lagi? Solo. Solo. Iya. Kalau Solo itu kota yang selama hidup nih selalu akrab sama kota Solo gitu. Oh. Walaupun tinggalnya di Jogja. Gitu. Baik. Kapan awal akrab sama kota Solo tuh? Pertanyaan menarik tuh. 2013 kayaknya kan. Apa yang bikin akrab? Serabi Noto Suko. Aman banget. Surabi aman mah jawabannya. Aman mana jawabannya. Gitu sih guys. Oke guys, siap. Berarti intinya kota-kota yang kalian bener-bener pengen datengin itu Bentar. apa? Kalau kamu udah pernah mana nih? Udah pernah kemananya? Iya. Iya dong. Jogja, Lampung, Jogja, Lampung, Jogja, Lampung, Jogja, Lampung. Enggak. Itu pun Jogja, Lampung. Setahun sekali. Tapi enggak, kalau kalian nanya pernah ke kota mana aja, ya hanya di pulau-pulau Jawa sih. Karena kerjaan juga gitu loh. Karena benar-benar emang karena kerjaan juga. Dan kalau kalian tanya aku pengen ke kota mana yang benar-benar aku inginkan, nih, jawaban pertama adalah Mekah. Mekah, oke. Iya. Oke. Jawaban kedua, Mm-mm. Manchester. Manchester, oke. Jawaban ketiga, Yogyakarta. Kan kita juga udah di Jogja toh. Nggak apa-apa, pengen di sini aja gitu, enak gitu di Jogja tuh. Tapi jadwal 2021 jadwalmu udah turun ada ya di Jeddah ya? Jeda. Deket ya, deket Mekah. Dia mau trade apaan di Jeddah? Dia mau trade apaan di Jeddah? Buku haji pak. Bisa buku tahunan ini buku haji. Iya. Tapi kenapa Dipose-posein. Tapi kenapa pengen ke Mekah? Baju gamisnya murah mungkin di sana. Pengen cari siwak. Pengen cari siwak asli Mekah. Tapi dari kota-kota yang sudah pernah kalian datengin, ada nggak sih kota yang nggak gimana ya? Maksudnya susah banget untuk kalian lupain momen di sana dan kalian pengen banget nih balik lagi ke sana. Oh. Dari siapa nih? Rian dong. Boleh dari Rian. Iya. Kalau aku sih udah ini Banjarmasin. 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 Ada apa dengan Banjarmasin, Rian? Nggak ada apa-apa sih, cuman pengen balik lagi ke sana karena enak aja. Ingat momen dimana pagi-pagi bangun pagi-pagi nih ke pinggiran Sungai Barito, terus dari situ naik kapal klotok namanya. Kapal klotok ini gimana sih? Yang Iya. perahu gitu nggak? Iya, perahu gitu ya? Perahu kalau di sini perahu biasa itu perahu kayu gitu. Itu kemana ya? Ke Filipina. Hati-hati lu dirompak nanti. Abu saya. Abu saya ayah. Sayang itu Bapak. Oh, jelek ya bacananya. Lanjut Dan. Nah, terus dari situ kan dibawa wisata tuh. Nyusurin Sungai Barito. Kalian pernah ini lihat iklan di RCTI enggak sih yang pasar apung? RCT, Ya, oke. ya. Oh, yang mama di ini di pasar tuh pagi-pagi itu ya. Benar-benar. Terus Nah, pagi-pagi kalau kita naik kapal klotok itu bisa tuh ngeliat. Nah, itu menurutku pemandangan yang nggak aku temuin di kota-kota lain sebenarnya. Masih ada pasar apung di atas kapal dan masih ada sistem barter di sana.
Serius? Serius, barter sayur gitu antar pedagang gitu masih ada loh. Setelah itu terus nih sampai ke Pulau Kembang namanya. Di situ kita bisa lihat ya teman-teman lu tuh di sana tuh monyet gitu. Itu saudara coy. Oh, saudara ya. Bukan teman lagi. Udah saudara itu Iya, mereka. iya. Seingetku kalau nggak salah namanya Pulau Kembang deh. Udah lama banget aku 2016 apa ya? 16 atau enggak 17 tuh. 4-5 tahun yang lalu lah ya. Iya. Nah, sepanjang Sungai Barito pun aku masih yang namanya ngelihat anak-anak dimandiin di sungai. Oh. Sama emaknya tuh mandi bareng tuh di situ. Ya lu ngeliat anaknya apa ngeliat emaknya anjing. Itu emang pemandangan indah sih kayaknya sih. Nah, kalau temen-temen bisa lihat ini nih foto depan kita nih. Salah satunya. Oh iya. Oh ini di Banjarmasin. Itu Banjarmasin. Mana emaknya ya? Itu yang nggak pakai kerudung. Itu anaknya. Kasian yang dengerin loh nih. Kasian dengerin. Serius kasian yang Mereka dengerin. lagi. Nanti kita insert di Instagram fotonya Rian Boleh. di Bisa. Sungai Barito. Ya, itu pemandangan yang rasanya aku nggak nyangka bisa nemuin hal-hal seperti itu sih. Amazed gitu ya. Amazed. Amazed banget. Dan di sana tuh sempet ya balik lagi ke foto yang kita lihat sekarang tuh. Ya, ada cerita tuh di balik itu tuh sebenarnya. Kenapa Jadi, tuh ya? Jadi emang ada beberapa warga di sana itu di range waktu jam 6 pagi sampai jam 9 pagi tuh mereka nunggu pedagang sayur yang lewat mau ke pangkalan mereka. Jadi mereka nanti bantuin pedagang sayur itu, tapi dibayarnya dengan Sayur itu tadi. sayur itu tadi. Tapi lu di sana waktu lu sempat belanja nggak di situ? Enggak sih. Wah, karena waktu itu kan emang itu jalur kapal protoknya emang nggak nyampe ke sana, cuman ngelewatin aja gitu. Harusnya nyoba Rian. Itu. Kan biasanya pada barter tuh. Dia bawa apaan gitu loh? Dia bawa kamera dong. Tuker kamera. Sama Tuker flash. Itu masih ada yang kayak gitu. Dan mereka pun katanya sih kata yang ini mereka tuh nunggu ditawarin. Mereka nggak menawarkan diri, mereka nunggu ditawarin. Habis kalau misalkan lu bisa nggak bantu gua misalkan, kamu bisa bantu aku. Kalau misalkan mau ya mau gitu, dan bayarnya pakai itu sayuran sembako dan Menarik sih. Tapi dan menarik itu sih. dan Serius, maksudnya menarik. makanya itu yang aku temuin dan aku nggak nyangka bisa nemuin kayak gitu di sana gitu. Tadi kan Rian Banjarmasin nih. Ya. Aji mana Ji? Apa yang kota yang paling berkesan? Iya, kota yang berkesan dan kamu pengen kesana lagi tuh. Kalau yang berkesan Aceh sangat berkesan. Mm-hmm. Dari sedikit tadi yang aku ceritain itu, karena waktu di sana itu ada jadwal motret di pantai ya Yan ya. Iya benar. Ada di pantai namanya Pantai Loonga. Itu ada setengah jam dari kota lah. Tempatnya kayak masuk di antara perbukitan gitu loh tuh jalannya. Nah setelah perbukitan itu, nah di situ ada pantai indah banget yang namanya Loonga. Oh berarti lu dari perjalanan udah diapit sama 2 bukit gitu ya? Iya. Terus tiba-tiba set ngelihat pantai. Ada pantai. Wah itu heran sih, bagus banget. Karena nyangkanya kan pantai yang selama ini terkenal kan di Bali, Iya benar. di Lombok atau Yeah. di mana gitu yang sering memang diekspos kan. Yeah. Ternyata di sana juga nggak kalah bagusnya. Terus sebenarnya ada kota satu lagi sih yang pengen aku kunjungin juga. Mana tuh? lagi. Ya, mana? Itu Malang sih. Malang. Dan terutama di Semerunya. Di 2014 kan pernah juga nih aku sama anak-anak sama Rian juga main ke Semeru. Semeru. Dan itu buatku memorable banget gitu. Ranu Kumbolo ya? Ranu Kumbolo cuy. Kamu bangun tidur. Anjing gue belum pernah kesana. itu pengalaman banget sih. Sumpah, sumpah aku pengen banget kesana. Gokil. Bangun tidur jam 6 buka tenda gitu kan. Di depan ada Ranu Kumbolo. Terus kamu ngedeket ke danaunya, di atas ada kabut. Kabutnya tuh kayak ngelingkar kayak balapan gitu loh di atas airnya gitu. Dan di celah-celah bukit itu sunrise.
Minggu depan kesana yuk. itu minggu depan kesana yuk. Dan makanannya murah-murah lagi ya. Murah-murah. Di Semeru. Malang. Oh iya di Malang ya. Itu termasuk teman-temanku kurang ajar semua toh. Kenapa tuh? Karena itu pertama kali aku naik gunung, pertama kali sebelumnya mau gunung sependek apapun deh di Jawa belum pernah sama sekali. Andong misalnya aja belum pernah gitu Belum ya. pernah sama Bukit sekali. Andong. Setelahnya dipaksa naik Semeru. Dipaksa loh. Terbayarkan tapi kan. Terbayarkan semuanya. Tapi kan dia kuat sampai puncak. Itu terbayarkan semuanya. Iya, Sampai iya. aku kayak misalnya teman-teman tuh ngerasa lagi di dalam tenda tuh ngerasa dingin ya. Karena aku waktu itu emang lagi seneng-senengnya fotografi tuh. Sampai jam 1:30 itu keluar bawa kamera buat bikin foto. Iya, itu dia sese-interest itu gitu maksudnya. Wow. Padahal pas kita nyampe di Ranukumbolo itu suhunya ada di -5 apa ya? -5 bener. -5. Si Hendra kan juga ikut. Heeh. Hendra itu masak di tenda itu cuma tangannya doang yang keluar dia. Tangan. Itu Jadi badannya di dom semua tuh, Iya. tangannya keluar gitu. Jadi kebetulan kan nyampe Ranukumbolo itu kita jam 9 apa ya nih? 9 Jam 9-an dan itu kan kita capek kan. Jadi kita pengen duduk dulu gitu loh. Duduk naruh carrier. Terus itu baru duduk toh, baru brak naruh carrier. Terus sendi-sendi ini jari Iya. rasanya itu udah pegel Pegel banget. karena dinginnya itu loh. Saking dingin ya -5 ya tadi. Iya, sampai -5. -5 cuy. Ini minggu depan kesana yuk. Itu udah jadi semangat. Mumpung cuacanya masih oke nih. Temen kita ada yang sholawatan. Oh iya. Ada yang sholawatan di Ranukumbolo. Kenapa tuh? dia religius banget. Ya, mungkin. Aku aja yang cerita ya. Boleh. Seru nih. Gimana Ji ceritanya Ji? Jadi kan tenda udah berdiri nih. Hmm. Kita bikin 2 tenda karena Ya. rombongan itu ada orang berapa ya? Sampai 10 nggak sih? Enggak ya kayaknya. ya? Enggak nyampe. Hanya Sekitar 10. 7-8an kalau Iya. nggak salah. Kita bikin 2 tenda tuh. Terus aku sama Indra sama yang teman-teman lain di tenda 1, terus Rian di tenda satunya. Ada teman kita namanya Dimas. Nah, Halo Dimas. Dimas. Wih jadi rasanya Mas Dimas. Ada teman kita namanya Dimas, panggilannya Bakil. Bakil. Tenda sama Rian. Oke. Itu udah ya setelah kita makan terus kan siap-siap tidur nih. Udah suasana udah tenang. Si Rian juga udah balik dari motret bulan. Terus habis itu kedengeran dari tendaku ada suara orang sholawatan. Ternyata itu adalah suaranya Dimas. Sholawatan karena kedinginan. Serius dia di dalam tenda tuh minta dikerokin coba. Saking dinginnya tuh serius, emang saking dinginnya. Dan Dingin banget. iya dia sholawatan. Sholawatannya oke ya gitu kan. Oke. Nggak Iya. salah gitu Iya. sholawatan gitu kan. Iya. Mungkin dia ada doa-doa tersendiri ketika Iya. kedinginan gitu kan. Cuman dia minta dikerokin. Kan pori-pori lu ngebuka nih. Kan Ya, dingin. mungkin pengen ngerasain panasnya apa minyak anginnya mungkin ya. Tapi Dan itu gila sih. Itu pengalaman banget. penanganannya Rian itu nggak dikerokin, Tapi tapi dipanasin. Si Dimas ini dipanasin. Pakai kompor. Ditaruh di dekat mukanya Dimas. Dimas protes dong. Yang namanya api tetap panas. Ini muka. panas bego. dan muka. Aku puterin tuh satu badan sama api. Serius. Udah kayak ngekalibrasi gitu. Karena aku sendiri kan pengalamannya minim banget. Soal orang bisa dikatakan hipo ya. Iya, Iya. hampir Minim banget hipotermia. Gejala. Minim banget jadi ya udah semua tanganku aja aku mau keluar pun dingin banget nggak kuat gitu loh. Iya, iya. Seadanya aja gitu kan. Ya udah untung aja dia selamat sekarang. Tapi seru sih pengalaman itu. Enggak, tapi anjing sih kan. Kompor lu taruh di muka temen lu. Kompor, terus ada yang berak ketika habis tanjakan. Kenapa tuh berak habis tanjakan? Jadi kan setelah Ranukumbolo itu ada yang namanya tanjakan cinta. Itu emang nanjak banget tuh, ada mungkin 45 derajat kali ya. Ada teman kita namanya si Danang. Nah,
Jadi mitosnya ditanyakan cinta, kalau kita lagi nanjak di situ itu kita nggak boleh noleh ke belakang. Ketika kita nanjak sambil nyebut nama orang yang kita sayang biar jodoh, itu nggak boleh noleh ke belakang. Nah mungkin si Danang karena dia terlalu konsen kan, konsen yang penting nanjak sambil nyebut siapa mungkin nama pacarnya gitu kan. Sampai atas dia pengen boker. Tapi udah lewat tanjakan cinta. Itu di atasnya tanyakan cinta nih. Kan setelah tanyakan cinta turun lagi ke Rombo. Nah itu di atas tanyakan cinta itu dia pengen boker. Terus dia ini rada nyamping ke samping kiri tanyakan cinta itu, nyari semak-semak. Terus dia boker di situ sampai 2 kali dong. Dan ketika mau pindah yang ke lokasi kedua dia mau boker, kepleset. Kebayang nggak? Belum pakai celana kan? Coba kalian visualkan sendiri ya. Serius ini. Kalau lihat langsung seru sih. Terus kemana aja tuh? Itunya kemana aja maksud? Nggak tahu dia apa yang terjadi sama tainya. Biasanya di setiap kota itu ada makanan yang khas gitu kan, atau makanan yang unik gitu kan. Selama kalian ke kota-kota nih, entah ke kota manapun, makanan yang menurut kalian ini nih paling unik nih gitu, paling otentik nih. Gue belum pernah ngerasain makanan kayak gini, bentuknya kayak gini, dan rasanya seperti ini gitu. Ada nggak makanan apa tuh, dan di kota mana? Ada sih, itu pertama kali malah aku nemu di Solo. Solo? Iya. Selat Solo. Pernah denger belum? Belum ya. Apa tuh? Selat Solo itu kayak ada isinya tuh kayak ada telurnya, telur bulat gitu, tapi bumbunya kayak bumbu bacem apa ya, coklat gitu. Terus ada kayak bakso daging. Terus sayurannya tuh kayak sayuran yang di steak, kayak wortel, terus buncis, jagung, dan kuahnya itu kayak kuah tongseng gitu. Bukan, kayak kuah apa ya, hampir mirip kayak kuah empek-empek mungkin ya, tapi dia manis dan lebih kental. Kayak cuka gitu, cuman kayak cuka pempek cuman lebih manis dan lebih kental. Iya. Kalau aku sebenarnya nggak menurutku bukan uniknya, tapi emang gini nih. Kalau di keluargaku setiap lebaran itu pasti keluarga kan bapak dari Makassar tuh. Yang pasti yang ibu tuh pasti bikin yang namanya coto Makassar. Nah, kalau itu kan biasanya aku makan cuman setiap lebaran nih. Dan makannya pun di rumah, di Cilacap gitu kan. Tapi sempat dapat kesempatan kan ada kerjaan di Makassar, nah makan coto Makassar itu langsung di sana. Dan rasanya beda sih. Maksudnya di sana lebih kerasa. Emang karena posisi gue waktu itu di Makassar ya, jadi coto Makassar di Makassar tuh gini nih gitu. Dan itu jadi salah satu kepengenanku ketika aku makan coto Makassar di rumah nih. Suatu saat aku bakalan makan ini tapi langsung di kotanya. Dan itu kesampaian sih. Itu oke menurutku. Itu enak banget. Kalau makanan Lampung apa sih, Tok? Makanan Lampung itu sebenarnya ada satu makanan yang sudah jarang ya, tapi nggak tahu juga sih, sudah jarang, tapi biasanya kalau pas lebaran itu ada masakan namanya lemang. Apa tuh lemang? Lemang itu dia jadi pakai ketan kalau nggak salah ya. Pakai ketan terus dikasih santan, terus dimasukin ke dalam bambu, terus dibakar tuh. Dibakar sampai gosong ininya, sampai gosong si bambunya dan sampai matang. Jadi sambil ngebakar, kan kalau santan pasti lama-lama bakal kering ya kan? Bakal kering. Nah, itu sambil dituangin tuh. Kelihatan udah agak kering, ntar dituangin santan lagi sampai sudah jadi. Ntar tinggal dikupas tapi nggak sampai dalam. Jadi cuman kulit gosongnya doang, si bambu doang. Setelah itu makannya sama apa yang namanya? Kalau bahasa tempatku tuh namanya jeju.
Jeju itu bumbunya untuk nyocol itu gitu loh. Oh iya. Itu terbuat dari apa tuh? Dari gula merah. Tapi nggak tahu sih campuran lainnya apa ya, tapi intinya tuh dari gula merah itu. Jadi ketan itu udah mateng karena dibakar bersama santan kan, terus dicocol gula merah, terus makan. Itu enak banget. Tapi itu kayak jajanan ya berarti ya? Atau cemilan atau makanan berat sih maksudnya? Itu sebenarnya bisa jadi cemilan, bisa jadi makanan berat sih. Karena kan dia ketan. Ya kan? Ketan dan biasanya disediain itu porsinya bisa banyak gitu loh. Ketika kita pengen makan itu, kalau aku pribadi sih ya udah satu piring makanin lemang, udah sama aja kayak makan. Itu buat acara-acara khusus atau enggak tuh? Buatan cara khusus setauku ya, kalau dibuat nggak secara khusus rasanya pasti beda. Mungkin bukan acara khusus tapi acara-acara tertentu misalnya acara pertemuan keluarga atau apa itu gitu. Biasanya acara pas lebaran doang. Pas lebaran doang, makanya apa ya, di salah satu hal yang ditunggu-tunggu juga. Benar gitu. sih, benar. Sama satu lagi lauk sih ini, tempoyak. Kalian tahu tempoyak nggak sih? Apa tuh? Duren. Dibikin sambel. Wait, duren dibikin sambel. Kayak apa tuh rasanya? Kebayang kan duren? Iya. Ya kan? Terus itu dibikin sambel. Namanya tempoyak tuh. Jadi apa ya? Mungkin kalau orang yang nggak suka sama duren gitu kan, atau dengan tekstur makanan yang lembek, ngelihat tempoyak itu gitu loh. Tapi apa di durian itu disambal? Durian itu disambal. Terus ada makanan pendamping lainnya nggak? Makanan pendamping lainnya sama nasi aja udah. Gitu. Udah. Sama nasi atau tambahin sama gula itu. Jadi penasaran. Kan masakan Sumatera biasanya ya masakan Melayu lah. Itu gulai kuah dan santan pasti kan gitu. Ya paling sama kayak gitu. Sama lauk-lauk itu enak banget sih kalau itu. Aku bisa bilang itu enak banget. Lu bisa bikin nggak tuh? Nggak bisa ya. Pengen banget tuh sebenarnya ngerasain, tapi masih ya harus ke Lampung dulu. Mama aku yang bisa bikin. Coba deh besok ya aku tanya ke ibuku tuh, mau nggak? Kalau sekarang musim durian nggak sih? Belum sih. Nah kalau pas musim durian aku minta tolong buatin deh, terus ngirimin. Itu enak sih. Kalau dari aku pribadi itu cocok sama lidahku sih. Sama jangan cuma tempoyak tante, kami juga doyan duriannya kok. Duren, tapi benar, duren di Jogja ini mahal banget. Di sana berapa sih? Aku di sana itu di harga mentok di angka 15.000, yang di sini harganya 80 ribuan. Wow. Berapa kali lipat udah? Serius nggak bohong. 6 kali lipat sendiri. Di sini lo beli durian montong berapa sih harganya? Tapi di sana tuh ukuran gede tuh segitu, 15.000 itu. Serius? Sekepala orang. Ya itulah makanan dari setiap kota beda-beda ya. Iya. Ya kan? Mungkin dari teksturnya yang kita lihat nggak menarik, pas kita cobain enak banget. Dari teksturnya, dari tampilan enak banget, pas kita cobain lidah kita tidak bersahabat. Gitu kan? Karena kalau kita bilang enak nggak bisa dong. Ini kan perihal selera orang juga. Betul. Gitu. Tapi gini, mau pindah-pindah atau enggak, intinya kita kan sekarang sama-sama stay di Jogja nih. Ya kan? Nah, selama kalian di sini nih, perkembangan apa aja yang kalian lihat selama di Jogja ini? Mungkin dari toko cat Wawawa yang sekarang cabangnya nambah. Yang joget sekarang manusia mungkin ya. Sama udah pindah tangan ya. Udah tangan kiri. Wow. Berapa tahun pakai tangan kanan kan pegel. Sekarang pakai tangan kiri. Perkembangannya dari tata kotanya ya mungkin. Ya apa aja sih perubahannya gitu, dari tata kotanya atau dari orang-orangnya juga mungkin. Kalau menurutku tata kotanya sih sedikit berubah sekarang karena udah banyak jalan-jalan yang dibangun baru, kayak flyover, terus di Jakal ini apa namanya, underpass perapatan Kentungan itu ya. Itu buat ngurangin kemacetan ya mungkin ya. Ya bener sih. Kalau dari tata kotanya sih itu, sama mungkin di beberapa daerah pariwisatanya mungkin bertambah ya sekarang. Tapi ada yang tetap sama nggak dari dulu? Maksudnya dari Yogyakarta dari dulu sampai sekarang tetap sama gitu loh? Kalau aku masih kemana-mana deket sih. Itu nyamannya itu, karena perbandinganku kan sempat
beberapa waktu 1 tahun juga di Jakarta kan. Kalau mau kemana-mana tuh Harus penuh rencana ya. Harus penuh rencana, harus bener-bener ngeluangin waktu. Di sini pengen nge-refresh otak aja cukup paling naik motor 15 menit ke Malioboro, cuman muter sebentar itu udah rasanya udah refresh banget. Iya. Itu aku nggak temuin di kota-kota lain gitu. Betul. Padahal kelihatannya abstrak gitu kan, tapi tetap bikin nyaman. Senyaman itu Senyaman gitu. itu. Itu istimewa Yogyakarta. Kalau aku pertama cuaca sih ya. Pertama cuacanya, terus kedua ini sih yang masih tetap sama itu mungkin orang-orang di Jogja masih teguh menjaga budayanya, identitasnya sebagai orang Jogja. Itu sih yang aku rasain masih tetap sama. Jadi kayak kegiatan kebudayaan untuk tetap melestarikan warisan leluhurnya itu di Jogja masih tetap ada. Itu semua mungkin tujuannya buat tetap ngingetin kita, identitas kita siapa sebagai orang Jawa atau orang Jogja gitu. Sebagai warga Jogja gitu ya. Ya, sebagai warga Jogja. Dan itu juga berguna mungkin buat tetap ini ya, menjaga kekayaan Jogja itu sendiri. Warisan budayanya, adat istiadatnya dan lain-lainnya gitu. Dan lain-lainnya. Iya, gini sih. Istilahnya identitasnya tuh nggak habis dimakan zaman gitu. Betul. Setuju. Mau ada perubahan sebesar apapun di Jogja, identitas itu nggak bakalan hilang. Ya budaya itu sendiri. Di Jogja ada pentas wayangan yang nonton masih rame. Betul. Dan itu nggak cuma orang tua kan? Dan itu nggak cuma orang tua, anak muda juga gitu loh. Ada pentas ketoprak atau apapun itu tentang budaya di Jogja, tetap rame juga. Gitu. Rame. Dan Jogja salah satu kota yang tempat wisatanya itu lengkap. Mau apa deh? Mau laut, pantai, ada. Mau tempat sejarah banyak. Mau gunung ada. Mau nge-mall banyak sekarang. Iya. Tapi kalian pernah punya kisah cinta gak sih di Jogja? Waduh. Bakal skip nih kayaknya. Ya sama seperti yang Haji bicarakan tadi gitu kan. Ada Enggak, dan kayaknya itu gitu loh. Salah satu faktor yang buat kita nyaman di Jogja juga mungkin ya. Mungkin ya. Itu betul tuh. Kalau Rian gimana? Aku sih. Kan aku yang tanya. Karena Jogja. Aku jadi bingung mau jawab apa. Tapi kalau dibilang kisah cinta ya pasti ada di Jogja gitu kan. Iya. Karena menurutku hampir di setiap sudut kota Jogja itu romantis. Oh, mosok. Menurutku kan hampir nggak semua. Pojokan burjo. Wah, romantis. Tetep romantis. Nek misale sing tok gawa ya gelem nang kono, ngono to. Pesen gudhe karo magelangan. Lah ya ora apa-apa to. Orang merengut tetep senyum ya wis. Ya itu romantis to. Pomene terakhirnya kosmu bebas enggak? Aduh. Oke, sekian podcast kali ini. Kalau di pertanyaanmu yang barusan itu kalau kisah cinta di Jogja itu sebenarnya malah aku nggak pernah ngalamin jatuh cinta sama orang sini gitu ya. Orang yang sama-sama tinggal di sini. Cuman Jogja itu malah jadi tempat buat ketemunya aku sama orang yang aku cintai gitu loh. Oh, kayak aku tadi di Gombong misalkan gitu. Kamu di Jogja. Nah, di Jogja gitu. Sama tempat ketemu juga di Jogja gitu. Bisa juga di Jogja. Istimewa. Seistimewa itu. Seistimewa itu ketemu di Jogja bisa di Jogja. Sob. Tapi kalau tadi pertanyaannya pernah nggak kita jatuh cinta di Jogja gitu? Kalau soal patah hati di Jogja itu berat nggak? Patah hati Jogja. Apakah akan lebih fatal ketika kamu patah hati di Jogja? Patah hati di dengan Jogja. semua tempat yang pernah kalian
lewati mungkin sama Aku merasa aman nih sama ini. kalau kamu tuh pasti lihat Kubik masih sedih sekarang. Enggak, bukan itu. Tadi pertanyaan apa? Bisa diulang. Kalau patah hati di Jogja Berat dengan nggak ya? dengan kesan Jogja yang seistimewa itu di benak kita, Iya. itu bakal berimpact lebih parah nggak? Bukan berimpact lebih parah, cuman ya berat aja gitu. Berat ya. Iya, ketika kamu merasa menurutku ya, ketika kamu merasa mencintai Yogyakarta dan istimewanya Jogja, kamu punya kenangan manis dan akhirnya kamu punya kenangan pahit juga di Jogja. Itu bakal susah sih untuk Mungkin 2 kali lipat ya. Iya, 2 kali lipat saat dari kita kota-kota bermaksud lainnya. gitu ya. Iya. Karena kita setiap harinya jadi ngeliat kondisi yang sama tuh. Iya. Di kondisi yang sama. Betul. Karena yang seperti Rian bilang tadi, Jogja itu kemana-mana deket. Dari Dia satu tempat ke lewatnya tempat situ-situ lainnya doang. nggak jauh, lewatnya situ-situ doang, gitu kan. Lu lewat itu terus tiba-tiba ngelihat ada yang jualan ronde di jalan gitu kan, di jalan situ di bawah pohon itu gitu kan. Aduh, waktu itu di situ deh kayak gini deh gitu. Meskipun udah fine-fine aja, cuman lewat gitu pasti inget gitu. Iya. Itu Dulu ada momen ini nih di sini gitu. Itu sih kalau di Jogja. Tapi kalian pernah ada pikiran nggak pengen keluar dari Jogja atau meninggalkan kota Yogyakarta ini untuk pindah ke satu kota dan menetap di sana? Kalau aku pribadi belum sama sekali belum terfikirkan buat pindah dari Jogja. Emang sekarang juga sebenarnya lagi ditugasin di Jakarta juga kan. Cuman tetap kalau suruh milih Jogja atau kota lain ya Jogja. Oke. Belum ada kepikiran buat pindah karena semua yang kita bahas tadi itu salah satu itu faktor-faktornya gitu. Benar. Kalau dari Aji, Ji? Sebenarnya kalau aku nggak pengen sih pergi dari Jogja, cuman ada rencana ketika nanti aku nikah, itu aku ngerencanain emang buat tinggal di Solo. Nah, kebetulan kan pacarku juga orang sana dan Calon istri orang sana gitu ya? iya orang sana dan Jogja sama Solo kan masih deket. Jadi it's fine buat tinggal di Solo gitu loh. Masih bisa dilaju juga pakai kereta. Kereta 1 jam udah nyampe gitu kan. Setuju aku sama kalian sih. Nah, karena aku pun sama. Untuk kepikiran keluar dari Jogja pasti sekarang ada gitu loh. Cuman masih berat aja gitu. Kalau dikasih pilihan untuk tinggal di Jogja atau di kota lain, aku tetap akan memilih Jogja. Tadi kan aku bilang nih, hampir di setiap sudut kota Jogja itu romantis. Menurut kalian, sudut-sudut mana dari kota Jogja itu yang romantis atau yang paling romantis? Aduh, banyak banget ya. Ya 3 deh, nggak apa-apa deh, 2 atau 3 deh. Sesimpel balkon rumah itu juga kalau sore romantis sih. Pagi benar. dari rooftop kita nih, lihat ada Gunung Merapi gitu. Itu udah romantis itu ya. Tapi kalau sudut kota Jogja yang paling romantis itu ada mungkin di ini ya, Jalan Tugu yang dari stasiun itu. Itu jalan apa sih namanya sih? Mangkubumi. Jalan Mangkubumi. Menurutku tuh romantis, Mangkubumi, terus 0 km juga. 0 km. Dengan segala macam keramaiannya, tapi semua orang tetap fine-fine aja gitu kan. Betul. Kalau aku di ini sih di 0 km itu kan ada monumen 1 Maret ya. Ya, ada monumen sebelahnya Benteng Frederberg. Itu lebih merecall kenangan sih jadinya akhirnya. Dulu tuh aku pertama ke situ tuh belum iya bener awal-awal kuliah. Duduk di situ cuman sama temanku satu lagi namanya Rizky. Nah, di sana tuh cuman ngelihat orang pada foto-foto main skateboard kan di sana bisa juga gitu kan. Terus temanku bilang aku yang bilang besok tahun depan aku kesini bawa punya kamera sendiri nih. Dan akhirnya kejadian. Nah, itu salah satu momen menurutku. Dan sampai akhirnya kepengenanku soal kamera itu, terus ketertarikanku soal visual itu sampai kerjaanku sekarang.
berangkatnya sebenarnya dari situ juga. Dari depan Jogja. Depan apa? Monumen 1 Maret ya? Monumen 1 Maret. Itu. Terus kalau dari aku, sudut romantisnya Jogja di Kali Code sih. Dulu ada tapi sekarang udah tutup tuh. Iya. Angkringan yang di pinggir Kali Code itu. Benar. Di situ itu kalau ke sana kita dapat hiburan. Kita ngobrol, ada pengamen lewat dan pengamennya tuh bagus gitu loh, bagus. Bener, gitu itu kan. salah satu belum kesebut ya sama kita ya. Iya. Pengamennya tuh bagus-bagus. Pengamennya bagus-bagus. Dan kamu nongkrong di pinggir jalan, di angkringan di mana ada pengamen lewat dan mereka tuh mengamen dengan segitu asiknya dan itu pun bagus. Akhirnya kita nggak keberatan gitu loh untuk ngasih apa ya, ngasih ucapan terima kasih ke mereka gitu, ngasih tips, kasarnya ngasih tips ke mereka gitu. Itu salah satunya di situ romantis ya. Sudut kota Jogja, tapi lainnya banyak sih. Masih banyak banget. Kalau mau 2-3 itu kurang banget kalau buat untuk nyebutin romantisnya Jogja. Bahkan dari kotanya Jogja aja ya gitu kan. Dari dalam ring roadnya Jogja aja udah banyak. Iya. Apalagi yang di luar ring road gitu. Betul. Kayak di mungkin pantainya di Waduk Sermo atau di pantai mana gitu kan, itu sudah wow gitu. Waduk Sermo asik ya. Waduk Sermo asik banget sih. Itu romantis banget sih. Setuju. Pokoknya banyak tempat di Jogja itu yang cantik-cantik, yang romantis-romantis dan bisa merecall kembali ingatan kita ya. Memori yang baik. Tapi sebenarnya bukan hanya Jogja aja di sini. Mungkin kalau kita dikasih kesempatan buat mendalami kota-kota lain, semoga aja ya. Mereka punya pesonanya sendiri gitu. Iya, karena di setiap kota punya pesonanya masing-masing. Ya, itu tadi tentang Yogyakarta dan juga tentang kota-kota lainnya yang sudah pernah dikunjungi sama teman-teman. Intinya setiap kota punya pesonanya masing-masing, semua kota punya keistimewaannya masing-masing dan ciri khas masing-masing. Betul. Begitupun dengan Yogyakarta. Betul. Yogyakarta istimewa.